Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama di kelas 9 yaitu mengenai sistem reproduksi pada manusia. Ya, reproduksi merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Semua makhluk hidup melakukan reproduksi. Ya. Apa tujuannya untuk reproduksi ini? Ya. Mengapa makhluk hidup harus bereproduksi? Ya, tujuannya adalah untuk mempertahankan keberadaan jenisnya agar tidak punah. Tahu kan apa itu punah? Ya, hilang atau tidak ada lagi di muka bumi ini. Sehingga dia akan terus melakukan reproduksi agar terus mempertahankan jenisnya. Nah, begitu pula manusia juga melakukan reproduksi. Di mana di sini manusia melibatkan dua organ kelamin, yaitu organ kelamin laki-laki dan perempuan. Ini yang membedakan sistem reproduksi dengan sistem-sistem yang lain. Kalau misalnya kemarin di kelas 8 kalian mempelajari sistem pencernaan, sama ya, antara organ pencernaan pada laki-laki dan perempuan. Ada mulut, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Nah, sama. Namanya pun sama, fungsinya juga sama. Tapi untuk sistem reproduksi ini berbeda ya. Jadi kalian, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian ya, kelas 9A dan 9B harus bisa menyebutkan organ reproduksi pada laki-laki, organ reproduksi pada perempuan berikut fungsinya dengan benar. Paham ya? Ya. Sekarang yang akan kita bahas pertama adalah alat reproduksi pada laki-laki. Ya. Reproduksi pada laki-laki terdiri dari apa saja? Sepasang testis. Artinya sepasang itu apa? Dua. Pinter ya. Saluran-saluran kelamin, kelenjar-kelenjar tambahan, dan penis. Nah, seperti ini kurang lebih bisa kalian lihat ya. Ya, ini adalah organ reproduksi pada laki-laki. Ingat, kita di sini belajar, bukan untuk yang lain ya, biar kalian tahu namanya dan fungsinya. Ya. Oke, kita dari testis dulu. Ya. Testis itu ya, telur, kalau kalian mengatakan adalah telur. Nah, testis ini adalah sebuah kelenjar kelamin yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Ini hanya ada pada laki-laki. Itu testis ya, ada dua. Kemudian saluran-saluran kelamin. Ada apa saja? Nah, bisa kalian lihat di sini ya, ada vasa efferentia, menampung sperma. Nah, kemudian ada epididymis, yaitu tempat untuk menyimpan sperma sebelum matang ya. Kemudian setelah matang dia akan tersampaikan kemana? Nah, ini ada epididymis, jadi saluran ini ya. Ada vas deferens, yaitu penghubung antara epididymis dan uretra. Nah, baru nanti kalau dikeluarkan akan melalui uretra. Uretra ini adalah saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Ya. Kemudian ada kelenjar tambahan namanya vesika seminalis, merupakan kantong mani. Ya, kantong mani. Kemudian berikutnya ada kelenjar tambahan yang lain yaitu kelenjar prostat yang juga menghasilkan cairan. Maaf ya, ada sponsor suara-suara di luar. Kemudian tuh ya, penis. Nah, penis ini adalah organ. Nah, ini ya, ini penis namanya. Organ reproduksi pada laki-laki bagian luar karena terletak di luar tubuh. Ya, fungsinya adalah untuk apa? Memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Oke. Maaf ya. Oke, itu adalah pada laki-laki. Testis ini menghasilkan jutaan sperma setiap hari, mulai dari masa pubertas ya, masih ingat masa pubertas ya. Kalau perempuan ditandai dengan menstruasi, kalau laki-laki mimpi ya, mimpi basah.
Ya, masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, maka sel-sel sperma ini akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Nah, berikutnya adalah ini organ reproduksi pada perempuan. Nah, secara garis besar seperti ini gambarnya ya. Sama, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Nah, kita tinjau dulu dari bagian dalam. Ada sepasang ovarium. Kalau laki-laki tadi ada apa? Kalau laki-laki punya kalau laki-laki punya testis, kalau perempuan punya ovarium. Ini di sini ovarium ya, ada dua. Ada dua. Kemudian ada di atasnya ada oviduct atau tuba fallopi. Kemudian ada uterus semakin ke bawah yaitu rahim, dan yang terakhir adalah bagian luar namanya vagina. Nah, kita ke ovarium dulu. Ovarium ini jumlahnya sepasang atau dua ya. Merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi sel telur. Kalau tadi testis menghasilkan sperma, kalau ovarium menghasilkan sel telur. Dan hormon estrogen dan progesteron. Ya, letaknya di situ. Kemudian oviduct atau tuba fallopi di sini adalah sebagai saluran menyalurkan sel telur ke uterus, ya seperti itu. Di sini ya. Nah, ini kamu lihat titik itu ya. Nah, itu contohnya oviduct. Nah, seperti itu, lihat tanda merahnya, titik merah. Oke. Berikutnya ada rahim. Rahim ini ya, rahim ini letaknya adalah 2 cm dari tulang kemaluan kita. Ya, tempat berkembangnya embrio selama kehamilan. Volumenya akan terus mengembang hingga 500 kali. Ini rahim. Kemudian ada vagina. Vagina ini adalah tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluarnya bayi pada saat proses kelahiran atau melahirkan. Nah, kalau bagian luarnya itu semua yang ada di dalam vagina ya, ada klitoris atau kelentit ya, kemudian vulva, ada lubang saluran kecil, ada lubang vagina, dan ada fundus atau bagian lipatan paha. Oke. Sementara itu yang kita pelajari ya, alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Tugas kalian adalah menggambar yang ada di LKS, organ reproduksi pada laki-laki berikut bagi-bagiannya, dan reproduksi pada wanita bagian-bagiannya juga, kemudian menyebutkan fungsinya. Dikumpulkan via WhatsApp ke nomor WhatsApp saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.